إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبهذه الآية أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadratil sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena nikmat daripada Allah, maka mustahil kita dapat duduk dalam majlis yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Karena nikmat Allah kita diberikan nikmat sehat, karena nikmat Allah kita diberikan nikmat sempat, karena nikmat Allah kita diberikan kekuatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini akan senantiasa kita dapatkan, yaitu kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal mendatangi kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 26 Syawal. Artinya kita sudah akan menyelesaikan bulan Syawal ini. Dan juga apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan mungkin masih terasa hingga saat ini. 1 bulan berlalu, mari sama-sama kita koreksi amal ibadah kita. Sehingga judul pada kesempatan kali ini adalah Ramadan boleh berakhir, amal soleh tetap mengalir. Tujuan daripada tema ini adalah agar khatib secara pribadi dan kita semuanya agar selalu mengingat bahwasanya walaupun Ramadan telah tidak ada atau telah kita lewati, tapi apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tetap kita amalkan di luar bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga kita betul-betul membuktikan bahwa diri kita ini, bahwa jiwa kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Tidak salah ketika kita sering mendengarkan keutamaan beribadah di bulan suci Ramadan, sehingga banyak kaum muslimin yang begitu semangat untuk melaksanakan salat sunnah, begitu semangat untuk membaca Al-Quran, begitu semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, karena Nabi SAW juga telah menjanjikan pahala yang luar biasa di dalamnya. Tapi ketika selesai bulan Ramadan, lalu amalan-amalan tersebut tidak kita tunaikan lagi, maka bisa jadi mengindikasikan bahwa kita terlalu mendewakan Ramadan, sehingga ketika Ramadan tidak ada, amalan-amalan itu juga telah tiada. Sehingga itulah kenapa khatib pada kesempatan kali ini ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya, agar ketika Ramadan telah tiada, tapi amal kita selalu berjalan. Ramadan boleh berakhir, amal soleh tetap mengalir. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kiat-kiat yang harus kita lakukan agar amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tetap kita tunaikan di luar Ramadan? Yang pertama adalah istiqamah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah sering mendengar kalimat istiqamah. Iya, istiqamah sering sekali disampaikan atau diucapkan. Bahkan mungkin kita juga sering menyampaikan kepada orang lain. Tapi tentunya istiqamah ini adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tapi ternyata berat untuk dipraktekkan. Sehingga khatib secara pribadi dan kepada kita semuanya harus selalu dan selalu ingat mengingatkan, nasihat menasihati, dan itulah agama kita, dinul Islam, yaitu untuk saling mengingatkan dalam kebenaran serta mengingatkan dalam kesabaran. Sehingga pada kesempatan kali ini khatib juga mengingatkan kepada para jamaah sekalian agar kita meningkatkan bagaimana kualitas istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, yang sekiranya beliau tidak akan mempertanyakan hal itu lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka ternyata nasihat yang diberikan Rasulullah SAW sangatlah singkat. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah fastaqim. Atau dalam riwayat lain, Qul amantu billah thumma istaqim. Jamaah dirahmati Allah, Nabi hanya berpesan kepada sahabat tadi
yaitu katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqamahlah dengan keimanan itu. Betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang pedenya mengatakan aku beriman kepada Allah. Begitu pedenya dia mengatakan Allah adalah Tuhanku. Tapi ketika dilihat dari kesehariannya, salat tidak tuntas dia kerjakan, zakat mungkin saja ditinggalkan, puasa tidak sanggup ditunaikan, haji padahal kaya raya tidak pula dikerjakan. Sehingga menjadi pertanyaan, betulkah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Nabi bernasihat kepada sahabat tadi, fastaqim, kemudian beristiqamahlah dengan keimanan itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin, mengatakan beriman kepada Allah adalah hal yang mudah, tapi untuk istiqamah dalam keimanan kepada Allah memiliki tantangan yang begitu luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang istiqamah dengan keimanannya dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam surah Al-Aqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk kita semuanya, bahwasanya bagi kita yang dengan keyakinan mengatakan Allah Rabbuna, Allah adalah Tuhan kita, dengan penuh keyakinan dan keimanan mengatakan hal demikian, kemudian tsumma istaqamu, kemudian kita istiqamah menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah luar biasa, fala khaufun 'alaihim. Jangan pernah kita takut akan kehidupan dunia kita. Dunia kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wala hum yahzanun, dan kelak di akhirat kita tidak akan termasuk di antara orang-orang yang bersedih hati. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai motivasi bagi diri khatib pribadi dan kita semuanya, mari sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Seseorang yang ketika dia mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah atau apapun yang tidak dia sukai, lalu dia memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, dalam kesedihannya dia tetap dekat dan menuju Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari segala masalah kehidupannya. Sehingga ketika kita balik hadirin yang dirahmati Allah, begitu banyak mungkin masalah yang kita hadapi dan begitu sulit kita mencari solusinya, maka pertanyaannya, seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa bagus takwa kita kepada Allah? Seberapa baik solat kita di hadapan Allah? Seberapa ikhlas sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kalau masih ada cacat dari ibadah kita, dan itulah yang perlu kita perbaiki sehingga kita dekat dengan Allah, Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi hamba-hamba Allah yang mungkin kesulitan mencari kerja, kesulitan mendapatkan rezeki, seret rezeki dagang dan lain sebagainya, coba koreksi solatnya, coba perbaiki sedekahnya. Mungkin dengan itulah Allah Subhanahu wa taala yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan jalan keluar tentang rezeki kita dari arah yang bahkan kita tidak menduganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada khutbah Jumat kita pada kesempatan kali ini, sebagaimana sudah khatib sebutkan di awal, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang taat, bukan menghambakan Ramadan. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Agar menjadi pengingat bagi khatib pribadi dan kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah,
Di bulan suci Ramadan kita begitu rajin melaksanakan salat tarawih, bahkan 11 rakaat, ada yang 23 rakaat dan bermacam-macam. Banyak sekali rakaat yang ditunaikan. Tapi pertanyaannya, kenapa di luar bulan Ramadan 2 rakaat saja begitu sulit untuk dikerjakan? Ketika di bulan Ramadan kita sanggup untuk menahan lapar dan dahaga selama 30 hari. Segala hal yang membatalkan puasa kita sanggup menahannya. Tapi kenapa ketika di luar bulan Ramadan ada di antara hamba-hamba Allah yang bahkan tidak pernah melaksanakan puasa sunnah 1 hari pun? Di bulan Ramadan begitu banyak di antara hamba-hamba Allah yang berlomba-lomba di masjid, di musala, di majelis taklim dan lain sebagainya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang mentargetkan 30 hari 5 kali khatam, 3 kali khatam, 2 kali khatam. Tapi pertanyaannya, kenapa di luar bulan Ramadan bacaan Al-Quran bahkan terasa asing? Sehingga inilah yang perlu menjadi koreksi bagi khatib pribadi dan kita semuanya. Apakah selama ini kita mengagungkan Ramadan dan bukan mengagungkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ketika kita merasa demikian, mari sama-sama kita luruskan hati kita, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, kita akan istiqamah untuk melaksanakan ibadah yang selalu kita tunaikan di bulan Ramadan itu sendiri. Dan semoga kita diberikan keistiqamahan, dikuatkan takwa kita kepada Allah, dan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang rutin pula kita lakukan di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin.